Salam hangat untuk Anda. Selamat datang kembali ya di sesi pendalaman kita. Iya, halo. Senang bisa kembali membahas firman Tuhan. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam satu bagian dari Injil Yohanes yang kaya sekali ya. Yohanes pasal 3 ayat 22-36. Betul loh. Fokusnya kali ini kesaksian Yohanes Pembaptis ya, tentang Yesus. Iya, kita pakai sumber analisis teks yang cukup mendalam nih. Tujuannya biar kita sama-sama bisa bongkar makna kesaksian Yohanes itu. Terus juga lihat dinamikanya ya, antara pelayanan Yohanes yang mulai bisa dibilang meredup, sama pelayanan Yesus yang justru lagi naik daun. Nah, itu dia. Dan pastinya menangkap pesan intinya soal iman, soal kerendahan hati yang luar biasa itu, dan konsekuensinya buat hidup kita. Prinsip kerendahan hati yang dicontohkan Yohanes itu memang salah satu highlight-nya ya. Benar. Coba deh Anda bayangin, pernah nggak sih lihat situasi, mungkin di kantor atau di komunitas, ada orang yang suksesnya lagi naik, gitu kan? Eh, Terus mulai banyak yang ikut dia. iya. Nah, terus mungkin ada orang lain atau kelompok lain yang sebelumnya lebih dikenal, jadi merasa, gimana ya? Tersaingi, atau minimal gelisah lah ya. Nah, persis. Kisah kita hari ini tuh startnya mirip begitu. Ada potensi gesekan, bahkan mungkin iri hati. Tapi respons Yohanes Pembaptis ini, wah, di luar dugaan, dan itu jadi inti renungan kita nanti. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itu dia kalimat kuncinya. Oke, mari kita bedah sama-sama kenapa ini bisa begitu kuat. Mungkin bisa dimulai dari latar belakangnya dulu. Ayat 22-24 itu kan cerita soal settingnya ya. Betul. Jadi gini, di ayat 22-24 itu kita lihat Yesus sama murid-muridnya lagi di daerah Yudea. Dan mereka juga membaptis orang di sana. Oke, Yesus membaptis. Nah, yang menarik, di waktu yang sama, Yohanes Pembaptis ini juga masih aktif loh. Dia membaptis di tempat lain, di Ainon, dekat Salim. Katanya sih, karena di situ banyak air. Oh, jadi lokasinya beda tapi waktunya bersamaan ya? Iya, ini semacam periode transisi yang unik. Pelayanan Yesus dan Yohanes ini jalan barengan gitu. Sebelum nantinya Yohanes ditangkap dan masuk penjara. Jadi ada dua figur sentral, sama-sama membaptis, sama-sama punya pengikut. Kayak ada dua panggung gitu ya saat itu. Bisa dibilang begitu. Dan situasi kayak gini, ya wajar kalau bisa memicu, semacam percikan konflik kan? Pasti. Gimana ceritanya konfliknya muncul? Nah, di ayat 25 dan 26 diceritain tuh, ada perselisihan antara beberapa muridnya Yohanes dengan seorang Yahudi. Soal apa tuh perselisihannya? Topiknya seputar penyucian, kemungkinan besar ini ngomongin soal makna dan otoritas baptisan. Baptisan versi siapa yang lebih sah gitu mungkin ya. Oh, jadi membandingkan baptisan Yohanes dan baptisan yang dilakukan kelompok Yesus. Kayaknya begitu. Nah, murid-murid Yohanes ini jadi gelisah. Mereka datang ke Yohanes, laporannya tuh kayak penuh kekhawatiran, mungkin ada nada cemburu juga. Gimana bunyi laporannya? Mereka bilang gini, Rabi, itu panggilan hormat buat guru ya. Rabi, orang yang dulu sama engkau di seberang Yordan, yang engkau kasih kesaksian, itu maksudnya Yesus kan? Lihat deh, dia sekarang membaptis juga, dan semua orang pada datang ke dia. Wah, kedengerannya kayak panik ya. Guru, pengikut kita pindah haluan nih. Gitu ya. Kurang lebih begitu. Kelihatan banget ada kekhawatiran soal popularitas. Manusiawi sekali sih. Iya, wajar kalau merasa kelompok kita harusnya yang paling top. Reaksi normal mungkin ya membela diri atau ikut merasa terancam gitu. Tapi Yohanes ini kan beda ya. Gimana dia nanggepin murid-muridnya ini? Nah, ini dia luar biasanya Yohanes. Dia nggak kejebak sama logika persaingan duniawi. Dia langsung angkat perspektifnya ke level teologis. Oh, gimana tuh maksudnya? Di ayat 27, dia langsung kasih fondasi kuat. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Wow, dalam banget ya mulainya. Jadi bukan soal siapa lebih hebat, tapi semua itu dari Tuhan. Persis, pengakuan total akan kedaulatan Allah. Buat Yohanes, popularitas Yesus yang naik itu bukan ancaman, tapi ya memang anugerah dan rencana dari surga. Titik. Itu respon yang cepat dan menusuk ya. Nggak pakai pembelaan diri dulu, tapi langsung ke Tuhan. Terus dia lanjutin apa lagi? Dia ingatin soal perannya sendiri kan? Betul sekali.
di ayat 28, dia dengan tenang ingetin murid-muridnya soal kesaksian dia yang selama ini konsisten. Dia bilang, kamu sendiri kan dengar, aku sudah bilang, aku bukan Mesias. Mesias, yang artinya Kristus, juru selamat yang ditunggu-tunggu itu ya? Iya, sang terurapi. Yohanes lanjut, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Dia sadar banget posisi dan misinya. Aku ini cuma pembuka jalan, bukan bintang utamanya. Ini penting banget ya, kesadaran akan peran diri. Dan dia nggak berhenti di situ kan? Dia pakai perumpamaan yang bagus banget buat jelasin ini. Iya, analogi pernikahan di ayat 29. Ini indah sekali. Yesus itu digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Dia yang punya mempelai perempuan, simbol umat Allah. Oke, Yesus mempelai laki-laki. Terus Yohanes posisinya di mana? Nah, Yohanes bilang, dia itu cuma sahabat mempelai laki-laki. Tugas sahabat mempelai ini di Budaria waktu itu ya, bantu persiapan nikah, memastikan semua lancar. Semacam best man gitu ya kalau sekarang. Mirip lah. Dan kata Yohanes, kebahagiaan terbesar si sahabat ini adalah waktu dia berdiri di dekat mempelai pria dan dengar suaranya. Suara sukacita karena mempelai pria sudah ketemu mempelai wanitanya. Jadi sukacitanya itu bukan karena dirinya sendiri jadi pusat perhatian. Justru bukan. Yohanes bilang sukacitanya sekarang ini sudah penuh karena sang mempelai sejati yaitu Yesus sudah hadir dan mulai dikenal orang. Sukacita dia itu ada di dalam sukacita Yesus. Wah, ini benar-benar fokusnya ke orang lain ya, kebahagiaannya ada di kebahagiaan sang mempelai. Dan dari sini muncul kalimat kuncinya tadi itu. Tepat. Puncak dari kerendahan hati dan pemahaman perannya itu ada di ayat 30. Ia, Yesus, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Ini kedengarannya simple tapi kok radikal banget ya? Radikal, karena ini melawan arus keinginan alami manusia kan. Kita kan maunya makin besar, makin dikenal, makin berpengaruh. Yohanes justru menemukan sukacitanya dalam mengecil, supaya Kristus bisa membesar. Kenapa sih prinsip aku makin kecil ini jadi penting banget? Apalagi kalau ingat tadi ada potensi persaingan antar murid itu. Karena prinsip ini langsung nyerang ke akarnya persaingan dan iri hati itu. Analisis sumber kita akan nunjukin kalau murid-murid Yohanes itu gejalanya ya kesombongan spiritual, fokus ke popularitas kelompok. Godaan klasik dalam pelayanan ya. Pengen kelompok kita, gereja kita, atau diri kita yang kelihatan hebat. Nah, itu dia. Prinsip Yohanes ini membalik semuanya. Fokusnya bukan lagi aku atau kelompokku, tapi dia, Kristus, dan kemuliaannya. Ini membebaskan loh, bebas dari beban persaingan, jadi bisa tulus bersukacita lihat pekerjaan Tuhan maju, nggak peduli siapa yang Tuhan pakai. Perspektif yang kuat banget. Dan kesaksian Yohanes ini nggak cuma soal kerendahan hati ya. Dia lanjut lagi kan, meninggikan Yesus. Betul. Di ayat 31-35, Yohanes kayak nggak bisa nahan diri buat terus ngomongin kehebatan Yesus. Pertama, soal asal-usul ilahinya. Gimana tuh? Dia bilang, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Maksudnya Yesus itu dari surga. Jadi ya otomatis di atas segalanya. Beda sama Yohanes atau manusia lain yang berasal dari bumi, ya terbatas kayak bumi. Jelas ya bedanya, terus apa lagi? Kedua, soal keaslian pesan Yesus. Yesus itu bersaksi tentang apa yang dia lihat dan dengar langsung dari Bapa di surga. Pesannya itu otentik dari sumber ilahi. Meskipun ya ironisnya banyak yang nggak mau terima kesaksian itu. Padahal kesaksian dari sumbernya langsung ya. Terus tadi ada poin menarik juga soal hubungan antara menerima kesaksian Yesus dengan mengakui Allah. Iya, di ayat 33. Yohanes bilang, siapa yang terima kesaksian Yesus, dia itu mengesahkan bahwa Allah itu benar. Artinya, percaya sama Yesus itu sama dengan mengakui kalau Allah itu benar.